Okay, let's go. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai kisah mitologi Sulawesi Tenggara, Wandiu-diu. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya. Assalamualaikum teman-teman dan selamat pagi dan sore. Sudah pasti saya akan perkenalkan, nama saya Anindita. Saya bersekolah di SD Negeri 91 Buton. Kali ini saya akan bertutur, sudah pasti seru. Cerita ini berasal dari Buton Sulawesi Tenggara yang berjudul Wandiu-diu. Wandiu-diu adalah cerita yang berasal dari Pulau Buton Sulawesi Tenggara. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang laki-laki dengan istrinya yang mempunyai 2 orang anak. Seorang perempuan dan seorang laki-laki. Yang sulung perempuan bernama Waturung Keleo dan adiknya bernama Lembantambata. Pada suatu waktu, Bapak Waturung Keleo pergi ke laut untuk memasang pukat. Keesokan harinya turunlah yang memberikannya dan terperangkaplah seekor ikan yang sebenarnya bukanlah ikan melainkan seekor tikus. Diambilnya lalu dibelah dan digaraminya. Ketika pulang ke rumahnya, ikan itu digantung pada para dapurnya. Ketika Bapak Waturung Keleo turun lagi ke laut untuk memasang pukat, ia berpesan kepada istrinya, "Jangan sekali-sekali ada yang mengambil pukat ini atau memberikan kepada orang lain, sekalipun siapa yang memintanya." Menyautlah istrinya, "Siapa lagi yang berani mengambil ikan itu, atau kecuali anak-anakmu ini? Sekalipun mereka jangan kau berikan," tukas Bapak Waturung Keleo sambil mengambil pukatnya lalu pergi. Belum berapa lama kepergian Bapak Waturung Keleo, anaknya yang laki-laki Lembata-bata menangis mau makan. Dengan berlakukan kaulai ikan kering yang sudah dibelah kepunyaan bapak itu. Ibunya memberikan ikan kepadanya, tetapi Lembata-bata tidak mau. Malah tangisannya semakin menjadi-jadi, membanting-banting dirinya. Melihat tingkah anaknya itu, ibunya pun merasa kasihan. Pergilah ia memotong bagian ekor kawale itu, lalu dibakarkan untuk dimakan anaknya. Karena tangis dan ringan anak itu, lupanya ia akan pesan suaminya. Sementara itu Lembata-bata memberi makan kepadanya. Muncullah suaminya. Melihat anaknya Lembata makan dengan kawale, curigalah hatinya. Mungkin kawale yang dimakan Lembata-bata itu adalah ikanku. Ia pun langsung masuk ke dapur memeriksa ikannya. Tampaklah oleh kawale itu telah terpotong sedikit pada bagian ekornya. Tidak salah lagi, ikan yang dimakan anaknya itu adalah kawalenya. Timbullah sangat amarahnya lalu dibentak istrinya. "Mengapa kau berani mengambilkan anakmu kawale itu, ha?" Menjawablah istrinya, "Sedih sangat hatiku karena tangis dari anak kita itu menginginkan kawale itu dan sedikit potong sedikit pada bagian ekornya." Mendengar jawaban istrinya itu bukan mereda amarahnya, yang melainkan semakin menjadi-jadi. Dalam keadaan tidak sadar, diambilnya perkakas tenun lalu dipotong kepada istrinya sampai perkakas tenun itu patah-patah. Muka membabi buta yang Waturung Keleo itu menyebabkan badan istrinya babak belur sampai meneteskan darah dari hidung dan telinganya. Berselang beberapa lama kemudian, meredalah amarah Bapak Waturung Keleo. Ia menyesal akan perbuatannya melihat keadaan istrinya yang telah pingsan itu. Berapa lama kemudian sadarlah ibu Lembata-bata, lalu dipanggil kedua anaknya.
Dan dia elus-elus kepalanya dan sambil meratap ia berkata kepada anaknya, "Saya akan meninggalkan kalian karena bapak kalian lebih menyayangi kalau itu daripada kalian anaknya." Di pangkuan bata-bata lalu disusui sekenyang-kenyangnya, dipeluk dan dicium anak-anak sepuasnya. Berkatalah ia kepada anaknya yang tua, "Sayangilah adikmu dan pelihara dengan baik." Berkata pula kepada lembata, "Andai kata engkau lembata-bata tidak ingin makan kau oleh bapakmu, tidaklah aku menderita seperti ini." Setelah kenyang lembata-bata menyusui, ia ditidurkan di tempat tidurnya. Lalu ibunya itu mengambil sarung dan baju untuk memberitahu anaknya bahwa ia pergi. Berangkatlah ibu Waturung Kelo ini meninggalkan anaknya. Mulai dari pintu pagar rumahnya sobek-sobekan sarungnya, lalu dijatuhkan sepanjang jalan dilaluinya. Habis kain sarung yang dijatuhkannya, lalu bajunya dijatuhkan pula seperti sobekan kain sarung tadi supaya memudahkan anak-anaknya menemuinya bila mana anaknya mencari besok lusa. Ketika sampai di pantai, dibukanya azimat yang meleleh di pinggangnya dan diletakkan di atas batu di pinggir pantai. Ketika malam tiba, lembata-bata haus ingin menyusu. Menangislah ia mencari ibunya. Mendengar lembata-bata menangis, bapaknya menyuruh Waturung Kelo meminumkan adiknya air. Sekalipun perutnya telah kembung dengan air, tidaklah ia juga ya berhenti menangis. Pagi-pagi benar Waturung Kelo berkemas akan mencari ibunya sambil menggandeng adiknya lembata-bata. Baru saja melangkah keluar pagar, dilihatnya sobekan-sobekan kain ibunya. Lalu ia berkata kepada adiknya, "Kiranya ibu kita telah merobek-robek sarungnya. Karena gara-garamu kemarin, andai kata engkau mau makan dengan ikan milik masakan kemarin dan tidak menginginkan kau oleh milik Bapak, tidak akan begini derita kita. Bapak lebih sayang kau oleh daripada kita anaknya." Ketika Waturung Kelo menyesal adiknya, menitikkanlah air mata dan ia mengikuti terus sobekan kain ibunya sambil menyanyi, sambil menyanyi-nyanyi, dilihatnya pula sobekan baju ibunya. Ia berkata lagi kepada adiknya, "Ibu kita telah telanjang gerangan, tidak ada lagi sehelai kain yang melekat di badannya. Karena ada yang dikenakan pun telah habis dikoyak-koyakan. Lihatlah itu." Selang beberapa lama berjalan mengikuti ceceran sobekan sarung dan kain baju ibunya yang berceceran itu, tibalah mereka di pinggir pantai berhadapan dengan tempat ibunya menyelam kemarin. Di atas batu mereka melihat azimat ibunya dan mengambil untuk sesuatu tanda-tanda dari ibunya. Azimat itu diambil Waturung Kelo lalu disimpannya sebagai tanda mata dari ibunya. Di tepi pantai, Waturung Kelo bertemu dengan beberapa orang yang sedang menangkap ikan. Bertanyalah Waturung Kelo kepada orang itu, "Tidakkah kalian melihat perempuan yang menangis datang dari sini?" Menjawablah mereka itu, "Ya, menjelang dari tadi pagi dan sampai pada petang ini tidak juga muncul-muncul." Mendengar jawaban orang-orang yang ditanyainya itu, Waturung Kelo bersama adiknya lembata-bata menangislah karena sudah tidak dapat lagi bertemu dengan ibu. Dalam ia menangis, Waturung Kelo menyanyikanlah, "Wah,
lalu memanggil-manggil nama ibunya. Kalau ia muncul dari dalam air setelah sepi di tepi pantai dan orang-orang menangkap ikan di tepi pantai. Sudah kembali, muncullah ibu mereka sambil memegang seuntai besar ikan. Naiklah ia ke darat, duduk di atas pasir di tepi pantai. Lalu diserahkannya ikan kepada anaknya Waturung Koleo. Di pangkuan yang bata-bata lalu disusukan sampai sekenyang-kenyang. Sementara itu Waturung Koleo melihat punggung kaki ibunya telah ditubuhi sisik. Sementara ia menyusukan lambatan-bata bercucuran air mata, lalu menyesali anaknya. Andai engkau tidak memilih-milih makanan, kita tak akan berpisah, kasihan anakku. Setelah kenyang, lambatan bata disusui diberikan kepada Waturung Koleo untuk digendong adiknya. Tidak mau berpisah dengan ibunya membujuk agar mereka mau kembali ke rumahnya. Kalian pulanglah besok pagi, baru engkau datang lagi menemuiku. Pergilah engkau cepat ke rumah memasak ikanmu. Janganlah ikut aku, karena mungkin saya ini akan menjelma menjadi ikan. Lihatlah kakiku ini, telah bersisik. Mendengar perkataan ibu itu, maka Waturung Koleo dan adiknya timbul rasa takutnya. Berpamitan pada ibunya, lalu kembali dengan membawa seuntai ikan pemberian ibunya tadi. Ketika Waturung Koleo pulang, ia teringat pada pesan ibu ketika ibunya memberi ikan kepadanya, bahwa ia tidak boleh sekali-sekali memberitahu bapaknya bahwa ikan itu pemberian ibunya, dan harus ia katakan bahwa ikan itu pemberian orang yang merasa kasihan. Juga kalau ditanya apakah ia bertemu dengan ibunya, dijawab saja tidak bertemu. Ketika Waturung Koleo sampai di rumah, ia bertemu dengan bapaknya. Langsung ia ditanyai, "Mana engkau beroleh ikan itu? Apakah engkau bertemu dengan ibu kalian?" Dijawablah, "Kami diberi orang yang penyayang dan tidak bertemu dengan ibu kami." Jawablah Waturung Koleo, diambilnyalah ikan yang dibawa oleh anaknya itu, lalu dimasak. Setelah masak, makanlah mereka. Tetapi anaknya hanya diberi tulang-tulang ikan. Telah berkali-kali Waturung Koleo dan adiknya turun ke pantai bertemu dengan ibunya. Sesudah disusui kembali, pulanglah mereka ke rumahnya sambil membawa ikan. Pada suatu ketika Waturung Koleo dan adiknya turun lagi ke pantai. Dilihatnya ibu telah hampir seluruh tubuhnya ditubuhi sisik. Hanya tinggal batas dada yang belum berisik. Sehingga adiknya telah sukar untuk naik ke darat seperti biasanya. Digendong dalam bata-bata lalu disusui. Pada waktu menyusui, ia berkata kepada anak-anaknya, "Esok kalian tidak usah turun kemari karena sudah tak dapat lagi saya naik ke darat. Lihatlah badanku ini, sudah ditubuhi sisik. Oleh karena itu, hari ini adalah hari terakhir pertemuan kita. Biarlah aku tinggal selama-lamanya di sini. Setelah pulang, saya pun akan menyelam." Sambil menangis menyelam ibunya dan tidak muncul-muncul lagi. Pulanglah Waturung Koleo berurai air mata, mengendong adik lambat-lambat. Tiba di rumah, ia dimarahi pula oleh bapaknya karena sudah malam dan telah gelap baru mereka pulang. Berkatalah Waturung Koleo, "Kami pulang terlambat karena bertemu dengan ibu kami. Dan hari ini adalah pertemuan terakhir kami bagi kami. Ia telah berjelma menjadi ikan, tidak dapat lagi naik ke darat." Keesokan harinya, dicoba-coba pula turun ke pantai dengan menggendong adiknya seperti sedia kala lalu bernyanyi, "Waina, wandi undian, mai pasusu, andiku, andiku, lambata-bata, akaku, Waturung Koleo." Sampai kalau Waturung Koleo menyanyi, tetap ia tidak melihat lagi ibunya. Muncullah dari dalam air, lalu pulanglah mereka
mereka meratap nasibnya. Demikian hidayat Wandiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.